Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rizka Anisawati dengan NIM 1930201175. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul lingkungan dan kesehatan. Berikut materi yang akan kami presentasikan. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Repi Melinda, NIM 1930201176. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi pertama, yaitu lingkungan sehat. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat ataupun anak-anak. Menjaga kesehatan sangatlah penting, karena menjaga kesehatan lingkungan dapat menjamin anggota keluarga kita hidup sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Demikian, maka lingkungan itu ada yang disebut lingkungan sehat. Ciri lingkungan sehat: 1. Udara yang bersih tidak pernah menghambat saluran pernapasan. Namun sebaliknya, udara yang bersih dan sejuk bisa melegakan pernapasan. Sampah. Pembuangan sampah itu yang akan menampung sampah organik atau anorganik yang ada di masyarakat sekitar. Dengan adanya tempat pembuangan sampah, kita akan bersih. Pengelolaan sampah. Tempat pembuangan sampah saja tidak cukup untuk menjadikan lingkungan sehat. Lingkungan sehat itu harus dilengkapi dengan pengelolaan sampah. Misalnya adalah pengelolaan sampah organik dan anorganik. Adanya pengelompokan sampah. Lingkungan yang bersih dari mulai lingkungan di rumah. Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan yang bersih, terutama anak-anak, adalah dengan memilah-milah sampah berdasarkan sifatnya, dengan diuraikan atau tidak diuraikan. Saluran air di lingkungan tersebut, sehingga orang yang tinggal di lingkungan bisa menjaga kesehatan dan menggunakan saluran air. Terlengkapnya sarana kakus yang baik. Saluran air yang belum bisa menciptakan lingkungan yang bersih jika dilengkapi dengan sarana kakus yang baik. Banyaknya tumbuhan hijau. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang tidak gersang, sehingga pemandangan akan tampak hijau di lingkungan tersebut. Pengolahan limbah yang baik. Setiap rumah akan menghasilkan limbah domestik atau limbah yang baik di setiap rumah. Oleh sebab itu, diperlukan seluruh limbah dan pengolahan limbah yang baik setiap rumah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Heronisa dengan NIM 1930201174. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu lingkungan yang tidak sehat. Beberapa tanda lingkungan tidak sehat antara lain yaitu udara, tanah, dan air yang tidak bersih. Udara dikatakan tidak bersih jika udara tersebut dikotori oleh asap. Udara kotor tidak baik untuk kesehatan pernapasan. Tanah dikatakan tidak bersih jika di tanah tersebut terdapat sampah. Sampah yang menggunung akan mengeluarkan bau tidak sedap. Selain itu, sampah tersebut menjadi tempat kerumunan lalat. Lalat ini dapat menyebarkan kuman, penyakit ke tempat lain. Air dikatakan tidak bersih jika air tersebut tergenang karena penuh sampah. Air yang tergenang dapat menjadi sarang nyamuk. Nyamuk ini dapat menjadi pembawa penyakit. Adapun ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat antara lain sebagai berikut. Udara kotor dan berbau. Udara tersebut akan menyesakkan napas kita. Tidak tersedianya tempat sampah. Sampah menumpuk dan berserakan di mana-mana. Tentu saja hal ini akan merusak pemandangan lingkungan sekitar. Sampah yang menumpuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Tidak ada saluran air, meskipun ada, tetapi keadaannya kotor. Terdapat sampah yang menyumbat saluran air. Akibatnya, aliran air tidak lancar. Tidak terdapat tumbuhan sehingga terlihat gersang. Kalaupun ada, tetapi tidak terpelihara. Misalnya, terdapat rumput liar, terdapat banyak hewan liar yang kelihatan kotor. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Lafikni dengan NIM 1930201177 dari kelas PGMI 5. Di sini saya akan kembali melanjutkan pemaparan materi mengenai contoh lingkungan tidak sehat. Ada beberapa contoh lingkungan tidak sehat yang akan saya paparkan. Yang pertama ada pencemaran air. Apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Pencemaran air adalah polusi yang terjadi akibat zat sisa atau limbah yang mengandung bahan kimia berbahaya masuk ke dalam sumber air, baik air laut, air sungai, maupun air danau. Nah, ciri-ciri dari air yang terkena pencemaran, yang pertama, dia memiliki tekstur yang berwarna. Nah, yang kedua, dia juga memiliki bau yang tidak sedap, serta yang ketiga, terdapat mikroorganisme yang berlebih atau berkurang. Nah, apa penyebab dari pencemaran air ini? Pencemaran air dapat disebabkan oleh yang pertama, meningkatnya kandungan nutrien, yang kedua, banyaknya sampah atau limbah, dan yang ketiga, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Nah, dampaknya pencemaran air ini dapat mengakibatkan banjir, erosi, serta kekurangan air bersih. Nah, contoh lingkungan tidak sehat yang kedua ada pencemaran udara. Apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, baik kimia maupun biologi, yang jumlahnya dapat membahayakan keberlangsungan hidup makhluk hidup. Nah, dalam pencemaran polusi ini terbagi menjadi dua sumber. Yang pertama, sumber polusi udara yang bersifat primer dan juga bersifat sekunder. Maksud dari pencemaran yang bersifat primer ialah langsung dari sumber polusi udara tersebut. Contohnya, pembakaran. Nah, sedangkan untuk pencemaran yang bersifat sekunder ialah pencemaran yang terbentuk akibat reaksi dari atmosfer. Contohnya ialah pembentukan ozon. Nah, apa dampak dari pencemaran udara ini? Pencemaran udara mengakibatkan terjadinya hujan asam, yang kedua terjadinya efek rumah kaca, dan yang ketiga dapat merusak lapisan ozon bumi. Nah, untuk contoh dari lingkungan tidak sehat yang ketiga ada pencemaran tanah. Apa yang dimaksud dengan pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia atau limbah buatan manusia masuk ke dalam lapisan tanah. Nah, penyebab dari pencemaran tanah ini yang pertama, kebocoran limbah atau zat kimia ke dalam tanah. Yang kedua, penggunaan pestisida yang berlebihan. Dan yang ketiga, air limbah yang dibuang di tempat penimbunan tanah. Apa dampak dari pencemaran tanah ini sendiri, teman-teman? Dampaknya dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor dan keberlangsungan mikroorganisme yang di dalam tanah menjadi tidak sehat. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai contoh dari lingkungan yang tidak sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Amelia dengan NIM 1930201178. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengaruh lingkungan yang sehat. Apa sih hubungan lingkungan sekitar dengan kesehatan kita? Manusia dan makhluk hidup lainnya sangat bergantung pada lingkungan sekitar, seperti untuk kebutuhan konsumsi udara dan air yang bersih. Jika udara dan air yang bersih sudah tercemar, maka makhluk hidup terpaksa akan mengonsumsi air dan udara yang mengandung zat-zat yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
sehingga akan mempengaruhi kesehatannya. Pengertian dari lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang mendukung terciptanya individu hingga masyarakat yang sehat. Lingkungan yang sehat juga dapat didefinisikan sebagai lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan kebersihan atau kesehatan seperti berbagai bentuk limbah, terhindar dari hewan-hewan pembawa bibit penyakit, zat kimia berbahaya, dan polusi udara, serta hal-hal lainnya. Lingkungan yang sehat mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. 1. Udara bersih, terasa sejuk dan tidak berbau. 2. Adanya tempat sampah. Dengan adanya tempat sampah, sampah menjadi tidak berserakan di mana-mana dan tidak menyebabkan bau yang tidak sedap. 3. Terdapat saluran air yang bersih dan lancar. 4. Terdapat berbagai tumbuhan hijau yang terpelihara dan tertata dengan rapi. Dengan adanya tumbuhan, udara akan menjadi lebih bersih. Selain itu, keadaan lingkungan rumah akan terlihat indah. 5. Pemukiman atau tempat tinggal yang sehat. 6. Terhindar dari kontak serangga atau hewan pengganggu yang dapat menyebabkan penyakit. Kemudian, adapun cara memelihara lingkungan agar tetap sehat, yaitu 1. Memberikan kesadaran tentang arti penting lingkungan yang bersih terhadap masyarakat, terutama kepada anak-anak, agar kesadaran tersebut bisa tumbuh sejak dini. 2. Buatlah tempat sampah yang memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik, agar memudahkan upaya untuk menanggulangi timbunan sampah. 3. Buatlah jadwal rutin untuk melakukan aktivitas pembersihan lingkungan secara terjadwal. 4. Membudayakan hidup bersih dan sehat, seperti membuang sampah pada tempatnya. Itulah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan sekitar kita agar tetap bersih dan sehat. Dengan lingkungan yang bersih, maka akan banyak manfaat yang akan dirasakan oleh hidup kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baina, NIM 1930201179. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, perlu kita ketahui bahwa menjaga kesehatan lingkungan sudah menjadi kewajiban bagi setiap individu. Selain untuk menjaga lingkungan dan alam kita semakin lestari, juga agar good people dan keluarga terhindar dari penyakit. Nah, perlu kita ketahui dengan lingkungan semakin sehat, tubuh kita juga semakin terjamin kesehatannya, karena terhindar dari penyakit. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kesehatan itu mahal. Nah, bagaimana cara kita menjaga kesehatan atau kebersihan lingkungan? Yang pertama, kita dapat memulainya dari diri kita sendiri. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, kita dapat menjaga kebersihan rumah. Yang keempat, kita dapat mengolah sampah menjadi pupuk kompas. Yang kelima, kita dapat menemukan wadah plastik atau karton yang sudah tidak terpakai. Yang keenam, kita dapat mendaur ulang sampah. Yang ketujuh, kita dapat mengadakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Yang ketujuh, kita dapat menutup saluran pembuangan air. Yang ke-8, kita dapat melakukan penghijauan. Nah, masih banyak lagi cara untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat dan terjamin kebersihannya, tetapi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan tersebut bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.